Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, utamanya nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi dalam kegiatan Ngarumas ngaji rutin malam Senin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan tentunya pada kita semua selaku umatnya. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, tema malam hari ini adalah terkait peningkatan kualitas diri. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Andas Wida Wijaya AR MA. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Ustadz langsung saja pada materi pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur urang panjatkeun ka zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selamanya tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, hapunten kedahna jadwal teh Ustadz Pipin mung kamari teh kawitna boh bilih capek gitu, tos hajat diriron ke abdi gitu. Insyaallah panginten Ustadz Pipin mungkin jadwal abdi. Jamaah sadayana dina kasempatan ieu mangga urang sami-sami ningkatkeun kualitas keimanan, ketakwaan urang melalui pengajian. Mudah-mudahan ku sering atau memperbanyak kita thalabul ilmi, mengaji, menambah pengetahuan, wawasan, sekaligus nanti bisa lebih meningkatkan kualitas ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berbicara manusia, jadi secara teori bahwa manusia itu salah satu makhluk yang Allah ciptakan dengan kondisi yang paling sempurna. Allah katakan bahwa penciptaan manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, baik dari secara fisik,
Tekan laqad halaknal insana fi ahsani taqwim maupun secara psikis. Nah, tetapi kesempurnaan ini tidak menyertai, tidak mengikuti secara begitu saja. Jadi kita tidak harus bangga dengan Allah katakan bahwa Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna tanpa ada ikhtiar usaha kita untuk menggapai, untuk meraih kesempurnaan itu. Jadi kesempurnaan manusia itu sebagai makhluk yang Allah ciptakan itu membutuhkan sebuah ikhtiar atau tahapan-tahapan. Jadi kesempurnaan itu masih di sana gitu. Maka untuk mencapai kesempurnaan yang ada di sana, manusia harus ada usaha. Dalam beberapa teori, ada dua hal yang bisa mencapai kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Pertama, dilakukan dengan tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri kita. Saur Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu ikhtiar kita. Bagaimana usaha kita untuk meraih, untuk menggapai kesempurnaan tadi, maka dilakukanlah dengan sebuah ikhtiar yang namanya tazkiyatun nafs. Yang kedua, yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah taqarruf ilallah. Apa itu? Bagaimana manusia harus mencoba mendekatkan diri. Harus senantiasa rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas dan terus-menerus. Dengan dua alasan ini tidak mungkin tercapai kesempurnaan manusia tanpa adanya tadi tazkiyatun nafs dan taqarruf ilallah. Makanya tengahnya kita lihat hari ini. Kita alhamdulillah insya Allah dalam rangka konteks hari ini menggapai bagaimana yang Allah janjikan sebagai konteks manusia yang paling sempurna, kita ikhtiar melalui tadi penyucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha, maka bersesungguhnya beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Itu pasti. Nah, yang kedua adalah taqarruf. Senantiasa mendekat kepada Allah. Bagaimana dengan kita mendekat kepada Allah melalui satu ikhtiar yang namanya ibadah dan zikir. Nanti sampai. Itu kita mendekat. Nah, hadirin sekalian, dalam sebuah teori Imam Ghazali menyampaikan, gitu kan, untuk meningkatkan kualitas diri ini bisa dilakukan. Harus dan bisa dilakukan karena adanya tiga hal. Jadi inilah luar biasa kalau kita kaji penciptaan manusia ketika Allah menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, itu yang harus kita kejar. Maka tugas kita mengejar, mencapai, meraih kesempurnaan tersebut. Maka para ulama, Imam Ghazali mengatakan ada tiga hal yang harus kita lakukan atau ada tiga sebab kita mampu
menggapai kesempurnaan tadi? Pertama adalah karena fitrah manusia. Fitrah manusia, Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang fitri, yang suci. Dan yang terpenting manusia itu memiliki kecenderungan. Atau manusia ini memiliki keberpihakan kepada kebenaran. Sebagaimana geblek-gebleknya manusia, itu tetap di dalam konteks pemikirannya ada kebenaran. Karena itu adalah fitrah. Boleh kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Sejelek-jeleknya manusia, tapi akan ada satu sisi kebaikannya. Karena itu fitrah manusia, kan? Itulah fitrah manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang diimbangi dengan bahwa dia adalah memiliki kecenderungan. Kata Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi itu kata Allah. Ada fitrah yang dibawa. Apalagi kalau kita lihat ya, kemarin kalau nggak salah dalam khutbah saya disampaikan, itu ada namanya iman. Iman sebagai keaktivitas primordial. Jadi ketika manusia lahir semuanya membawa itu, membawa perjanjian. Karena sebelum manusia lahir itu ada kontrak dengan Allah, siapapun orangnya. Siapapun orangnya ketika dia akan lahir itu terjadi kontrak dengan Allah. Alastu birabbikum. Dan semua menjawab qalu bala syahidna. Ruh yang ada atau bayi-bayi yang ada itu sudah kontrak konsensus dengan Allah. Artinya inilah naluri kebenarannya. Mau siapapun dia. Tapi ketika dia lahir, nah itu yang jadi permasalahan. Lari kepada hadis Rasul. Ketika manusia lahir itu, kondisi manusia itu dibangun dan dibentuk oleh lingkungan. Itu Pak. Jadi lamun orang Islam lahir di lingkungan Islam, dia akan spontanitas. Benar kata Rasul. Gubrak orang itu lahir, bayi itu lahir di lingkungan yang non-muslim, dia akan menjadi non-muslim. Walaupun pada awalnya itu dia sudah kontrak dengan Allah dan mengaku qalu bala syahidna. Nah ini Bu, ya Pak, hadirin sekalian. Jadi yang pertama, secara fitrah manusia itu adalah diciptakan sebagai makhluk yang suci. Maka dengan konsep atau dengan modal inilah kita akan mampu mencapai kebahagiaan tadi. Yang kedua, kenapa manusia bisa meraih itu? Karena adanya taqatal insan. Potensi yang Allah berikan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu, Allah memberikan potensi. Ada sebuah potensi yang Allah berikan, di mana potensi itu bisa digunakan dalam rangka li'i kalimati atau mencari mardotillah, ridho Allah. Tergantung manusia bisa atau mampu enggak menggunakan elemen ini untuk digunakan dalam rangka mencapai ridho Allah. Dalam katakan tadi mencapai kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan segala kesempurnaannya. Kan kadang-kadang orang sombong, wah manusia itu kan ciptaan Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan itu adalah Allah yang katakan, kamu bisa enggak mengejar kesempurnaan itu? Kamu ada usaha enggak untuk mencapai itu? Kan itu. Maka kata yang kedua ada jalan yaitu taqatal insan, potensi manusia. Jadi ketika manusia Allah memberikan potensi. Apa potensinya kata Allah? Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi ketika Allah melahirkan setiap manusia dari rahim ibunya, kan? Manusia lahir dari rahim ibunya, gitu kan? Ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia tidak tahu apa-apa.
Dia tidak tidak ada pengetahuan dan lain sebagainya. Maka kata Allah, wa ja'ala lakumus syam'a wal absar wal af'idah. Ada 3 potensi yang Allah berikan kebersamaannya, kelahirannya untuk menggapai kesempurnaan tadi, yaitu kata Allah, wa ja'ala lakumus syam'a wal absar wal af'idah. Allah jadikan pertama pendengaran, 2 penglihatan, dan yang ketiga af'idah. Ada orang yang menerjemahkan itu akal, qalb, hati. Dengan 3 potensi ini adalah sebuah modal. Allah berikan kepada kita pendengaran, Allah berikan kepada kita penglihatan, Allah berikan kepada kita af'idah, hati. Maka tinggal nanya, apakah penglihatan kita, bukan mata ya, karena ada orang yang diberi mata tapi tidak memiliki penglihatan. Ada orang yang diberi telinga tapi tidak diberi pendengaran. Maka bahasanya di sini adalah absar, penglihatan. Bukan udunun, bukan telinga. Jadi bagaimana dengan penglihatan, pendengaran, hati yang Allah berikan kita gunakan sebagai potensi dalam rangka meraih, dalam rangka mencapai kesempurnaan diri tadi. Maka di dalam ayat lain Allah katakan, tatkala manusia tidak menggunakan matanya, telinganya, hatinya tidak digunakan untuk tafakur kepada Allah, bahkan Allah itu Allah katakan lebih hina atau orang itu adalah balhum atau dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena dengan potensi yang tadi kalau tidak digunakan dengan konsep kebenaran untuk mencari keridhaan Allah, dia akan lebih hina. Contoh hiji Pak, lamun embe kalau ada kambing, Bapak boga tangga sampe Bapak teh diranjah ku kambing. Kira-kira anu dipaok naonna? Hah? Daun. Paling banter daun. Da embe mah teu mikir itu dihandap teh teu nyahoan teu apaleun karena tidak ada penglihatan, tidak ada pendengar, tidak ada penakal. Ketika embe ngaranjah ngan saukur daun. Tapi ketika manusia yang ngambil, dileg-leg kabehanana. Nya daunna, nya tangkalnya, nya batina, disanak sadayana. Ketika itu tidak dipergunakan, maka itu yang terjadi. Maka pantas kata Allah, balhum lebih hina daripada binatang. Itu banyak. Tuh yang kedua, Bu. Ya mudah-mudahan kita ini aja lah, tong lila-lila. Kalau biar press nanti itunya, diskusinya. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, potensi yang ketiga, manusia akan mampu meraih kesempurnaan tadi karena Allah mengutus Rasul. Dengan adanya Rasul yang Allah utus, yaitu manusia-manusia yang potensial, manusia-manusia yang sempurna, Allah utus. Beliau diutus oleh kita baginda Rasulullah SAW. Fungsinya apa? Untuk memberi peringatan. Untuk mengingatkan manusia. Supaya manusia jalannya tidak bulak belok dan lain sebagainya. Lempeng. Nah, dengan 3 konsep tadi, pertama karena adanya potensi fitrah manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang suci, yang bersih dan punya kecenderungan kebenaran. Kedua, Allah memberikan potensi ketika anak itu dilahirkan, dan ketiga, Allah menyempurnakan dengan petunjuk melalui Rasulullah SAW. Maka kata Allah, rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnas alallah hujjatan ba'dar rusulika wa kana Allah azizan hakiman. Jadi rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kan kita ya hari ini
melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, turun ke sahabat-sahabatnya, tapi nepikan ke hari ini kita mampu menerima satu kebenaran agama, yaitu dinullah, agama Islam, maka itu atas dasar adanya Rasulullah atau adanya Rasul Allah. Agama yang hakiki ya kita. Saya teringat beberapa hari baca tulisannya Prof. Maman antara Syiah dan Sunni. Nah, ternyata kalau penyampaian Prof. Maman, Syiah itu bukan lagi Islam. Karena dia Syiah secara hari ini ya. Karena Syiah secara pengertian pada zaman sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin ada. Itu Syiah secara penyebutan kelompok. Tapi kalau Syiah secara hari ini, Syiah secara akidah, Syiah secara kepercayaan hari ini itu keluar dari Islam. Karena kalau Bapak baca buku itu, terutama ya, bukunya judulnya Antara Syiah dan Sunni, studi banding teologi, ibadah dan lain sebagainya, jauh. Kurnya udah beda. Yang paling banter itu yang paling gampang. Rukun Islamnya pun beda. Ya mah ada wilayah. Yang kelima kalau nggak salah ya saja. Terus dina rukun iman ayali genep kan orang mah amantu billahi wa rasulihi wal yaumil amantu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari hari. Dia itu ayat 5. Sudah jauh. Al-Qur'annya sama. Banyak yang dirubah. Jadi kaitkan dengan Ali. Bahasa-bahasanya itu semua. Boleh Bapak bisa. Kembali. Jadi Rasul ini sebagai potensi untuk kita meraih. Nah, itu banyak. Maka alhamdulillah hari ini pun kita atas dasar Rasul. Tadi kata Allah. Pertama fungsinya adalah Rasul itu adalah sebagai pemberi peringatan. Gitu kan? Yang kedua, agar manusia dengan peringatan tadi tidak membantah terhadap Allah. Ini dengan 3 potensi ini, pertama manusia adalah sebagai makhluk fitrahnya itu adalah suci. Jadi apapun manusia, siapapun manusia gitu kan, mau lahir dari perempuan apapun, kodrat manusia adalah suci. Yang kedua, taqatal insan, ada potensi manusia. Maka kita gunakan potensi ini. Allah katakan potensi itu 3 Pak. Penglihatan, pendengaran, dan hati. Ini karena yang lihat. Dengan lihat, dengan mendengar, dengan hati kita bisa meningkatkan kualitas. Yang ketiga adanya Allah mengutus Rasul. Inilah sebagai potensi. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka gitu kan, konsep ini, kajian hari ini bagaimana kita meningkatkan kualitas diri dalam pengertian meraih menggapai kesempurnaan yang Allah berikan, tidak begitu saja hilang dan lain sebagainya dalam konteks sufisme atau dalam konteks kajian tasyawuf. Ada 3 jalan yang harus dilalui. Ada 3 jalan yang harus dilalui. Nah, ini harus dilakukan oleh kita, Pak. Pertama adalah ta'alluq ma'allah. Apa itu? Membangun hubungan yang kuat. Membangun hubungan yang konkret, yang kuat, yang konkret dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok Pak bangun. Kita dituntut Pak, supaya kita lebih dekat. Mampu membangun dengan Allah, sehingga kalau kita terus manteng, connect terus, tidak ada satu senggang pun keputusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Pak. Jadi
Entong jika HP, kadang-kadang diangkat, karak tutup, kadang-kadang diangkat, tutup, sudah. Tapi lakukanlah hubungan dengan Allah itu tidak ada menit, tidak ada perbedaan, tidak ada jeda. Terus-terusan. Hubungan dengan Allah supaya pesawat kita connect dengan Allah terus. Kenapa? Ketika kita terus-terusan connect dengan Allah, maka tatkala Allah memberikan satu takdir kepada kita, yaitu satu akhir kehidupan, insya Allah, mamata la yusyriku billahi syai'an dahalal jannah. Makanya pertama kata para sufi, lakukanlah kontak hubungan dengan Allah secara intens dan terus menerus. Melalui apa Pak dilakukannya? Ada dua cara. Supaya kita bisa melakukan komunikasi dengan Allah secara baik, maka ada dua cara. Pertama, melalui ibadah. Ibadah. Yang kedua, melalui zikir. Dua hal ini bisa membuka pesawat kita, bisa membuka kontak kita dengan Allah tanpa putus. Pertama, melalui ibadah. Kan kade salah, kagetong salah. Kudu yakin, mana dasar kontak ibadahna? La ma'buda illallah. Kade, hari ini banyak no ibadah tapi tidak la ma'buda illallah. Jiganya gitu. Padahal tidak la ma'buda illallah. Jadi benar-benar kita ibadahnya kontak dengan Allah. Transendennya buka jembatan, buka hijab antara kita dengan Allah dengan dua cara tadi. Pertama ibadah. Yuk lakukan. Pak, sholatnya udah kita lakukan sholat 5 waktu. Sok atuh tingkatkan. Naon? Sholat tingkatkan dengan sholat sunnah rawatib. Cuma sholat, assalamualaikum. Celeng-celeng weh gitu juga panggal di talapung ke batur. Kan mulai ditingkatkan. Karena ibadah itu tidak itu. Karena Abdi pernah baca Pak, boleh nanti dirujuk di Sunnah karya saya. Ketika Allah akan Allah manusia, malaikat tinggali ieu jalma kumaha salat. Tingalian ku malaikat. Begitu ditinggali ku malaikat, ya Allah, ini orang sholatnya juga ayakan. Terang ayakannya. Di Cianjur gaya bahasa ayakan. Jadi sholatnya juga ayakan. Jadi sholatnya bisa ayak juga ayakan. Apa? Loba moncor. Loba bolong. Kata malaikat, ya Allah, ya jelma sholatnya juga ayakan. Cek Allah ke ilahi malaikat, tong waka diponis. Tingali ku ente cenah aya teh salat rawatibna. Rawatib qabliyah ba'diyah. Ternyata hanya satu-satunya salat sunat yang bisa menopang terhadap salat wajib adalah salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Maka yuk kan qabliyah jeung ba'diyahna. Ya nyobanya, singkatkan qabliyah jeung ba'diyahna. Sing betah di masjid teh. Udah juga Pak Wida balik wae gitu nya. Bisi ya mah daripada batur. Nah, tinggal konsep qabliyah dengan ba'diyah. Tingkatkan. Itu ibadah. Yang kedua zikir. Mana zikir kan tidak selamanya la ilaha illallah. Bihalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili, di situ alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, itu aja. Zikir dilakukan. Zikir di sini boleh. Nah, di luar pun harus zikir terus mengingat Allah. Gitu ya. Nah, kata para sufi satu itu lakukan. Kontak dengan Allah terus-terusan, jangan sampai putus.
putus, Pak. Ulah nepikeun ka aya jeda. Hubungan dengan Allah itu jangan sampai ada jeda antara kita dengan Allah. Melalui tadi ibadah dan zikir. Nah, yang kedua, kata para sufi adalah yang harus dilakukan adalah takhalluk. Apa itu? Menyerap akhlak Allah. Apa maknanya menyerap akhlak Allah? Artinya bagaimana kondisi perilaku perbuatan kita itu adalah merupakan gambaran dari sifat-sifat Allah yang Allah nyatakan di dalam konteks Asmaul Husna. Allah teh maha pengasih. Kita harus maha pengasih. Kita harus kasih. Allah teh kieu dan lain itu gambaran. Ambil sebagai sebab ketika kita terus-terusan mencoba menjadi meresap, mencoba kita menggali akhlak-akhlak Allah, terapkan masuk ke dalam mendominasi kehidupan kita, gitu kan? Mendominasi kehidupan kita, maka insya Allah perbuatan, tingkah laku, ucapan kita tidak akan keluar dari aturan Allah. Jam seberapa kedeng isanya. Kedua, jadi kaiji tadi ta'aluk ma'allah, lakukan ta'aluk ma'allah dengan dua, itu ibadah dan zikir. Ibadah nak, nu pokok udah tambahan zikir itu Pak, nu sunat. Qobliyah jeung ba'diyah. Punten pisannya ieu punten, maaf, lebih maaf. Ulah ari naon salat sunat, naon teh nu mentari zikir teh? Duha, ararapalnya, menegara tol salat duha, ari salat sunat rawatibna ditinggalkeun, eta teh, naon Ustaz nyebatna nu kitunya, eta teh teu abdu gitu. Pokona nu penting eta heula rawatib heula. Aduh ari duha mah da eta aya pamenta. Di mana jauh dekutkeun, di mana dihandap turunkeun dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya ulama mengajarkan utamakan dulu rawatibnya. Rawatibnya sudah penuh, sudah terlakunya ya apanya 4 rakaat sameme duhur, 2 rakaat sameme saatosna duhur, 2 rakaat sameme asar, 2 rakaat sameme maghrib eta nampi saatosna maghrib, 2 rakaat sameme isya, saatos isya, 2 rakaat sameme subuh. Itulah kalau kita continue itu tadi. Mampu mendompleng, bukan mendompleng, membackup. Nah, nu kedua tadi takhaluk, serap akhlak Allah. Dari mana kita bisa melihat serap Allah? Kata Ibnu Arabi, akhlak Allah itu ku Allah digambarkan melalui Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Holik, yang saterusna we. Nah gitu Pak, serap. Jadi ketika orang menyerap akhlak Allah, tingkah laku, perbuatan, dan lain sebagainya tidak melenceng dari koridor itu. Dari koridor itu. Ya. Nah, yang ketiga, dalam konteks kajian sufis, yang ketiga adalah lakukanlah tahakkuk. Apa itu? Aktualkan, buktikan. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, kita menyerap akhlak-akhlak Allah, maka buktikan melalui akhlak yang kita lakukan. Tingkah laku, perbuatan, dan lain sebagainya. Mun nyarios teh pingenaheun jadi hikmah kabatur. Tuh. Kayak cuma cicingan sekali ngomong disebelen, bukan. Tapi bagaimana perbuatan, ucapan, tingkah laku, semua itu dilakukan merupakan gambaran aktual daripada akhlak Allah. Puntennya akhlak Allah, sikap dan lain sebagainya, Masya Allah. Nah sehingga kalau kita ini udah lakukan dalam konteks kajian sufisme atau tasawuf, dia akan mencapai
konsep kesempurnaan yang Allah janjikan. Yang Allah janjikan. Mudah-mudahan ini menjadi penambah ya, penambah wawasan, motivasi. Tadi terutama Pak, dengan konteks ta'alluq ma'allah, kita membangun komunikasi dengan Allah. Jadi sekali lagi saya pesankan, jangan sampai kita ada jeda putus komunikasi jeung Allah. Iraha putus jeung Allah teh lamun bapak migawe pegawean pekerjaan yang tidak sesuai dengan agama berarti keur putus jeung Allah. Mun nimbang meuli sakilo dibere 8 on. Mun ngaleter meuli sareter ditakol takolan handapna. Si pabida apaleun heuh da urang pasar baheula tukang dagang. Aya tukang tukang beas ditakol handapna tok. Jadi si ieu teh lain kieu kita mau nyucung. Ya, udah pagawean kabeh. Wailul lil mutaffifin diancam ku Allah. Ibu, itu kan konsekuensi itu berarti ketika kita melakukan hal-hal yang seperti itu, berbuat maksiat dan lain sebagainya, berarti kita sedang putus the connect dengan Allah. Terhindar. Mula menjadi termasuk ibadah tadi Pak. Tadi pesan yuk dan tingkatkan. Masuk sering gugah tiungi ya Pak. Abdi usia tos 50 tahun langkung. 25 cek Pak Deni mah. Itu kalau malam kadang-kadang subuh kudu dudangkeun. Hari ini kadang-kadang yang pipi jam 3 kita bangun jam 3 Pak ulah di Bumurah. Bangun jam 3 langsung Bapak kacai langsung diteruskeun jeung ka jamban tahajud. Tambah itu luar biasa. Apanya? Hari ini. Tak lamun si Mas, Assalamualaikum jam 3:30 teh. 3:50-nya, 3:30-nya Masnya. 3:30 si Mas tuh geus Assalamualaikum. Ah, ngan kade Pak, punten ieu jadi kusabab ngomong si Mas, urang teruskeun. Dina hiji waktu abdi ditegor. Abdi keur ngadamel IMB. Si bapana karyawan IMB. Pabida cenah pabida teh urang geraya mohon. Punten abdi acarios naon. Tiasa teh cenah eta nu sapeker gor-gorowokan cenah ulah ditojokeun teuing ka dieu. Iraha apa? Eta cenah ari subuh, masuk ieu teh keur subuh Mas. Ke subuh gitu. Atanapi kieu cenah pabida lamun teu dikurangan spekerna we atuh cenah khusus keur orang geria. Cek manehna teh. Cek urang ieu jelema piambekeun. Jawab ku aing. Pak, ari geria jeung Kalibundar heulaan mana? Ayana. Kan gitu jawaban urang. Geria jeung Kalibundar heulaan mana ayana? Heulaan geria. Nya atuh pira ku geria ku ditungkulkeun we Bapak. Bapak mah we ngawalalu meureunna teh can harudang jam 1. Ih sanes kitu Pak Wida, lain sanes kitu. Masalah tengah penting kudu syukur Pak. Banyak orang bersyukur kasih Mas. Karena terbangunkan dan lain sebagainya. Sekarang kan udah enak tuh jeda tuh. Mas, Assalamualaikum langsung. Alhamdulillahilladzi ahyana. Bangun. Jep. Si Mas sholat sunat sholat sunatnya di masjid dan lain sebagainya. Ke aya deui berkeluar. Tah itu bagus itu.
Ngan mana gitu mun bisa mah atuh pak cenah speaker nawe khusus ke orang geria. Cek urang tapi sebelum cenah dielukeun ka geria hungkul. Padahal speaker orang kan luar biasa. Kamana ka ditu ka dieu nepi. Nah itu Pak. Itu mah hanya sekedar saya udah sampaikan ketua DKM tong di kuping lah gitu dakwah eta mah nya. Itu. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi penambah bagi kita. Kesimpulannya pertama, kita betul makhluk sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan itu tidak akan kita dapat lagi tanpa ada ikhtiar dan lain sebagainya. Ada beberapa kaifiat aturan yang harus dilakukan. Itu saja, mudah-mudahan menjadi penambah, menjadi meningkatkan kualitas keimanan kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kira padat singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Barangkali hanya beberapa saat saya coba ulang kembali bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah dalam yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain. Namun kesempurnaan itu perlu ikhtiar dan usaha. Dan usaha itu untuk menggapai kesempurnaan itu ada dua. Yang pertama adalah tazkiyatul nafs, pensucian jiwa. Dan yang kedua adalah taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah yang prakteknya melalui ibadah dan dzikir. Sedangkan menurut Imam Ghazali ada 3 hal untuk meraih kesempurnaan tersebut. Yang pertama adalah manusia itu adalah fitrah. Manusia adalah suci sejak awal dan sejelek-jeleknya manusia itu pasti ada sisi kebaikannya. Kemudian yang kedua, adanya potensi memang yang diberikan kepada manusia yaitu penglihatan, pendengaran dan hati atau akal. Kemudian yang ketiga, karena memang Allah mengutus Rasul untuk memperingatkan kita dan Rasul memang juga memberi kabar. Kemudian kalau terkait dengan peningkatan diri kita menurut tasawuf itu tadi ada 3 ya. Yang pertama membangun komunikasi yang intens dengan Allah melalui 2 cara yaitu ibadah dan dzikir. Kemudian tahallu yaitu serap akhlak Allah melalui sifat-sifat Allah melalui asmaul husnanya. Dan yang ketiga adalah aktualisasi diri kita dalam kehidupan sehari-hari baik ucapan, perbuatan maupun tingkah laku.